Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Institut Masa Depan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institute. Pembicaraan kita kali ini politik kembali. Tadi kita telah mendengar keputusan Koalisi Indonesia Maju yang katanya secara aklamasi memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Gibran, seperti Anda ketahui, adalah putra dari Presiden Joko Widodo yang telah memenangi Pilpres 2 kali. Sekarang dia berada di ujung dari periode kepresidenannya yang kedua. Nah, terpilihnya Gibran sebagai baca wapres Prabowo Subianto memang tidak mengejutkan. Semua orang sudah memprediksi itulah yang akan terjadi. Dan kita juga sudah mendengar, sudah banyak dibahas setelah pengumuman tadi oleh media massa dan media sosial, TV dan lain sebagainya. Mereka sudah wawancara dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, sang capres, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan partai-partai pendukungnya yang lain. Dan tentu saja pada saat seperti ini, ketika ketakutan mengintai semua ketua-ketua partai politik, maka yang didapat, jawaban yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja normatif. Artinya kalian tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari mereka. Jawaban harus dicari lewat analisis. Dan itu bagian dari Masa Depan Institute bersama Future Channel. Mari kita lihat apa artinya Gibran dipilih menjadi baca wapres Prabowo Subianto setelah Anies Baswedan, timnya Anies, menggait Muhaimin Iskandar dari PKB yang lama diinginkan oleh Prabowo untuk menjadi cawapresnya, tapi lambat dan mendapat halangan dari kanan kiri dari orang yang sangat dihormatinya, yaitu Presiden Jokowi dan timnya, Luhut Binsar Panjaitan dan lain-lain. Kemudian satu lagi, Mahfud MD, juga orang yang diinginkannya setelah Muhaimin untuk menjadi bacawa pres buat Prabowo. Tapi ini juga mendapat halangan yang luar biasa dari kanan kiri yang tidak bisa disebutkan. Akhirnya disambar duluan oleh baca pres Ganjar Pranowo.
yang selama ini tidak diperhitungkan sebenarnya karena memiliki kesulitan. Di Jawa Tengah sendiri dia mengaku gagal. Dia berhadapan dengan petani wadas yang menolaknya karena Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jateng yang seharusnya melindungi petani wadas malah berpihak kepada pabrik marmer. Begitu juga dengan yang di Kendeng, petani Kendeng berhadapan dengan pengusaha semen, dan mereka juga pengusaha semen inilah yang mendapat dukungan dari Ganjar Pranowo. Dua ini adalah ganjalan, tapi Ganjar punya dukungan dari PDIP, partai pemenang pemilu sejak reformasi, sejak tumbangnya Orde Baru. Jadi dukungan ini lumayan hebat. Dan juga Ganjar ya dengan kecepatannya itu membuat Prabowo hampir kehilangan langkah. Toh orang melihat ini setelah menggait Gibran, ini adalah pilihan yang lumayan bagus. Karena apa? Karena saingan Gibran adalah Erick Thohir yang sejak awal ya sebetulnya katanya diinginkan oleh istana untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo, dan menurut ketua KPU Hasyim Asy'ari akan dimenangkan. Artinya ada rekayasa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Nah setelah ini, setelah Ganjar Pranowo memilih Mahfud MD, itu rekayasa kecurangan itu menjadi amblas ke atas. Dan setelah Prabowo Subianto tidak mengambil Erick Thohir, maka ini pun menjadi amblas juga. Dan sekarang tinggal seorang putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang usianya sebetulnya belum cukup untuk ikut berlaga. Tapi ketua MK telah memberi ruang itu, memberi peluang yang sebetulnya bukan wewenangnya kata para ahli hukum tata negara kita, tapi sudah dibuka bahwa umur tetap tidak boleh, ya harus 40 tahun ke atas untuk ikut berlaga sebagai capres cawapres. Tapi kalau sudah pernah menjabat jabatan publik yang dipilih, maka dia boleh, maka umur itu menjadi tak dihitung. Dan inilah dia, Gibran terpilih di situ. Kalau Erick memang agak riskan buat Prabowo atau siapapun yang mengambilnya sebagai bacawa pres, karena kalau menang maka akan dipermasalahkan semua kasusnya Erick Thohir. Pertama, dia tidak kinclong prestasinya di BUMN. Kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita, yang katanya terbaik di dunia itu, 68% perusahaan BUMN dalam kondisi hampir bangkrut. Artinya Erick tidak punya prestasi apa-apa di situ dan tidak bisa dibanggakan. Dan nanti oleh Gerakan Perubahan ini pasti akan dituntut agar ada investigasi kenapa sampai rugi begitu besar. Termasuk perusahaan-perusahaan andalan seperti Pertamina yang ruginya sampai katanya 191 triliun, padahal tidak menurunkan harga, malah menaikkan harga pada saat harga oil dunia turun. Jadi tidak ada alasan untuk rugi, tapi rugi sampai segitu. Kemudian PLN rugi
sampai 71 triliun. Dan ini sangat tidak menyenangkan sebab bebannya diberikan kepada rakyat yang harus menerima kenaikan BBM dan kenaikan tarif listrik. Padahal kesalahan tidak dilakukan oleh rakyat, tapi kesalahan manajemen ini dibebankan kepada rakyat. Padahal ada peluang untuk mengambil keuntungan dari para pengusaha komoditas, minyak goreng, CPO, coklat, batu bara, nikel, dan lain sebagainya yang harganya luar biasa besar, tapi mereka dimaafkan. Bahkan boleh tidak menaruh uangnya di BI. Dan kesalahan manajemen seperti ini akan dituntut oleh Gerakan Perubahan. Nah, kalau Erik berada di situ, ditambah dengan kasusnya bisnis PCR di wilayah wewenangnya bersama Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, maka ini dianggap pelanggaran yang luar biasa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang menteri. Dan juga ada penggangsiran duit Telkomsel 6,3 triliun dengan cara mendorong Telkomsel membeli saham GoTo 6,3 triliun, kemudian saham GoTo ini harganya terus melorot sehingga dirugikan 3,2 triliun, yang itu menjadi keuntungan buat GoTo, di mana Erik punya saudara Boy Thohir, Garibaldi Boy Thohir berada di GoTo. Jadi kerugian negara ini menjadi keuntungan buat GoTo, dan ini aib. Ini kalau di luar negeri pasti akan dihukum berat, akan disita hartanya. Nah, tapi mungkin nanti pemerintah baru akan mengoncek ini habis-habisan. Dan Gerakan Perubahan akan meminta pertanggungjawaban. Nah, dengan tidak dipilihnya Erick Thohir, maka Prabowo terbebas dari urusan-urusan ini. Dan kemudian, apa pula artinya itu? Buat Prabowo, kata teman-teman di ILUNI UI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia, sore malam, ya, yang tadi bersidang secara informal, berdiskusi secara informal, mengatakan bahwa kalau saja Gibran Raka Buming Raka cuman seorang putra dari pedagang somai, pasti Prabowo tidak akan mengangkatnya, tidak akan menunjuknya sebagai bacawa pres. Jadi mengapa ditunjuk, apalagi secara aklamasi Golkar, PAN dan lain sebagainya semua setuju dengan Gibran Raka Buming Raka sebagai bacawa presnya Prabowo? Karena faktor Jokowi sebagai bapaknya, yaitu Presiden Republik Indonesia yang sudah hampir selesai masa jabatannya yang kedua. Nah, orang menganggap Jokowi, istana, punya tim yang luar biasa hebat yang mampu membawa Jokowi ke tampuk kekuasaan 2 kali. Nah, Prabowo dianggap menginginkan tim itu tetap aktif sehingga bisa memberikan mereka kemenangan. Dan Gibran kemarin memang sudah pamit kepada PDIP untuk menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto dari Gerindra. Artinya dia terang-terangan menyatakan keluar dari PDIP, tidak mau dijadikan tim suksesnya Ganjar Pranowo. Dan ini meskipun diterima oleh Puan Maharani, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, tapi jelas ini tidak akan dimaafkan. Ini bagian dari Mbalelo, di mana Jokowi dianggap juga Mbalelo. Kemudian di situ berkumpul ya juga seorang AHY, seorang SBY mantan presiden yang sangat dibenci oleh
Ibu Megawati Soekarno Putri. Padahal Demokrat selama ini tidak bersama Prabowo dan lain-lain. Karena apa? Karena dianggap istana Muldoko sebagai pion dari istana setelah mengacak-ngacak ingin merebut kekuasaan kepemimpinan di Demokrat. Setelah sekian lama karena ketersinggungan dengan timnya Anies yang mengambil Muhaimin Iskandar, kemudian dia bergabung sama musuh-musuhnya yang dibenci oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Berkumpulnya orang-orang ini membuat nanti persaingan ketat adalah antara PDIP, Ganjar Pranowo melawan timnya Prabowo Subianto yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Garda Republik, dan PSI yang terus merecoki Prabowo Subianto sehingga dia kehilangan pendukung yang lama dari kalangan Muslim. Padahal 90% pemilih adalah Muslim. Prabowo sepertinya akan apes lagi, akan menjadi capres sepanjang hidupnya, abadi, menjadi capres abadi. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, menjadi olok-olokan di masyarakat. Nah, inilah yang akan kita lihat nanti. Ini semua belum final. Ya, tim Anies Muhaimin, tim Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto bersama anak Presiden Gibran Rakabuming masih akan menghadapi turbulens lagi, yaitu mantan pendukung Jokowi yang muak pada politik dinasti yang sedang dibangun ini. Gunawan Muhammad menjadi orang pertama yang akan menggagalkan politik dinasti ini. Dan Gunawan Muhammad adalah orang yang sangat dihormati di kalangan jurnalis, di kalangan media massa. Dia akan diikuti. Sedangkan orang-orang yang dulu mendukung Jokowi juga muak seperti Denny Sirgar yang dikenal sebagai Buser RP dan kawan-kawannya juga akan melawan Prabowo akibat adanya Gibran Rakabuming Raka di situ. Dan inilah sesuatu yang sangat berat nantinya. Sedangkan Golkar yang sebetulnya punya peluang untuk memajukan capres misalnya Erlangga Hartarto termaksa mengurungkan niatnya karena tekanan dari kasus yang pernah menimpanya. Masalah ekspor komoditas. Nah, inilah dia yang menyebabkan Golkar yang memang tidak pernah menjadi oposisi, tidak pernah punya pengalaman menjadi oposisi ini, meskipun punya suara yang banyak dan kalau bergabung dengan PAN, dengan Demokrat misalnya, dia bisa mengajukan capres dan cawapres bersama Demokrat misalnya dan PAN, atau Demokrat dan Golkar saja sudah cukup untuk membangun satu koalisi baru Erlangga Hartarto dan AHY. Tapi ini telah dibikin kempis oleh tim Jokowi yang luar biasa hebat ini yang menentukan semua. Dan sekarang pun sampai sekarang Jokowi adalah faktor yang sangat menentukan di Indonesia dan bisa melakukan apa saja. Tapi ini belum final. Kita akan mengikuti lagi kisah selanjutnya sampai pemilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.